Selanjutnya kita lihat adanya sifat-sifat populasi yang lain, yaitu perluasan dan penyebaran populasi. Jadi tadi ya, ketika kita tahu kalau misalkan kepadatan di suatu tempat itu udah tidak memenuhi, ya, bentar. Ya, kita bisa melakukan suatu upaya gitu untuk misalkan keluar dari tempat tersebut, mencari tempat lain ya yang memang punya sumber daya yang bisa mendukung gitu, masih mendukung ya. Nah, di sini berarti perluasan atau penyebaran ya, proses keluar masuknya individu dan anaknya termasuk ya. Kemudian dia bisa berupa persebaran biji, spora, tunas ya dari daerah populasi. Di sini ada 3 penyebaran, ada emigrasi, kemudian imigrasi dan migrasi. Kalau emi itu berarti keluar ya, keluar dari populasi yang akan menyebabkan populasi itu berkurang. Kalau imigrasi itu berarti masuk yang akan menyebabkan anggota populasinya bertambah. Kalau migrasi berarti gerakan periodik ya, suatu organisme untuk datang dan pergi dari zona populasi. Mungkin kita nggak asing ya dengan istilah transmigrasi juga ya. Transmigrasi, jadi memang di Jawa itu dari dulu juga udah padat banget gitu ya populasinya. Makanya ada program pemerintah yang yang maaf ya berisik, yang 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 mendorong gitu untuk terjadinya persebaran populasi gitu dengan adanya transmigrasi itu ya. Di Jawa mungkin udah penuh, sumber dayanya udah ini, makanya dengan gimana ya, kalau misalkan kepadatan itu banyak ya, padat, itu berarti kesempatan ya kita untuk berkembang itu menjadi lebih sedikit. Karena tadi sumber daya terbatas. Mau ngapa-ngapain juga susah. Mau melakukan kegiatan pertanian, sawah, karena tadi kepadatan populasinya tinggi, nggak bisa. Soalnya mungkin sawah-sawah tadi diganti atau diubah menjadi tempat tinggal gitu, gedung-gedung. Makanya dilakukan proses itu, proses penyebar luasan atau proses penyebaran ke suatu tempat yang memang masih kurang ya ininya gitu. Kemudian dengan adanya transmigrasi itu ya ternyata cukup efektif ya dulu. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya program itu ya. Jadi bisa ternyata yang di Jawa awalnya susah gitu ya, maksudnya nggak punya apa-apa gitu, alhamdulillahnya ketika ke Sumatera ataupun Kalimantan gitu, ya ternyata jadi juragan gitu, juragan sawit gitu. Alhamdulillah sukses, banyak yang sukses gitu. Ya sehingga ya kehidupannya bisa lebih membaik gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya faktor tentang pembatas populasi ya. Yang pertama itu faktor fisik. Jadi kalau faktor fisik itu berupa apa? Kayak sinar matahari, suhu dan kelembaban dan ketersediaan air. Kalau misalkan mereka kurang, itu suhu ekstrim, kelembaban juga ekstrim. Kalau ketersediaan air juga mungkin kalau yang rendah ya itu tentu menjadi faktor yang bisa membatasi populasi itu untuk berkembang gitu. Ya, kemudian untuk faktor kimiawi tentu adalah faktor yang nggak bisa dilihat ya secara kasat mata. Biasanya juga termasuk juga faktor kimiawi seperti CO, SO4, dan CO2 yang bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan individu. Kemudian faktor pembatas tipologi ekosistem dan indikator ekologi. Jadi kalau misalkan organisme yang dia punya batas toleransi yang lebar gitu untuk suatu faktor, dia kalau misalkan batas toleransi yang lebar itu yang 2 tadi itu bukan merupakan suatu pembatas ya, karena dia punya batas toleransi yang lebar, dia lebih adaptif gitu, bisa lebih bertahan di kondisi apapun gitu, mau dia keterbatasan suhu, kelembaban yang ekstrim atau ketersediaan air,
ya nggak ngaruh gitu. Ya itu berarti bukan pembatas kalau kitanya sendiri atau organisme sendiri itu punya batas toleransi yang lebar gitu. Nah, kalau dia punya batas toleransi yang rendah gitu atau punya batas toleransi tertentu, ya yang dua tadi ya emang sebagai faktor pembatas. Itu. Next. Ya, jadi ini pernah kalian pelajari juga ya di biologi dasar tentang tipe interaksi. Yang kalian kurang familiar yang mana nih? Kayak protokooperasian ya? Belum ya? Iya, yang lainnya udah paham kan ya? Nggak usah dijelasin lagi enggak ya? Kemudian protokooperasian itu kalau kondisi di mana kedua pihak merasa diuntungkan tapi itu sebenarnya nggak sengaja gitu. Itu sepertinya lebih cocok diinin ke manusia ya. Kalau hewan kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak bisa nebak itu sengaja apa enggak sih gitu kan. Ya hewan kan nggak punya ini gitu. Tapi kita bisa menjustifikasi itu kepada manusia gitu. Nah, yang amensalisme berarti suatu kondisi di mana satu pihak mencoba menghalangi, tapi yang satu pihak nggak merasa ngaruh apapun, itu nggak ngaruh gitu. Ya gimana ya? Ada yang punya usaha untuk menghalangi gitu, tapi yang satu baik-baik saja gitu. Ya contohnya mungkin misalkan ada tumbuhan yang punya zat tertentu ya, zat kimiawi untuk untuk menghalangi ya alelopati ya. Ada yang pernah dengar? Alelopati itu jadi zat kimia yang bukan zat kimia, secondary metabolites itu yang bisa memberikan pengaruh kepada tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya gitu. Dia bisa istilahnya jadi pembatas gitu, jadi menghalangi untuk tumbuh. Tapi ada juga yang nggak ngaruh terhadap si alelopati tersebut. Jadi ya mau dia misalkan di tempat sawit ya, misalkan dia punya alelopati, ada satu tumbuhan yang emang nggak ngaruh, nggak punya ketahanan tertentu yang nggak akan ngaruh, itu namanya amensalisme gitu. Next. Kalau ini yang tadi ya, bisa kalian ini rangkumannya istilahnya. Jadi di sini ada tipe interaksi, ada individu 1, ada individu 2, dan sifat umum yang bisa kalian pelajari. Di sini ada misalkan neutralisme, berarti individu 1 0, individu 2 0, artinya dua-duanya nggak saling mengaruhi gitu, nggak ada interaksi yang menguntungkan ataupun nggak ada interaksi yang merugikan gitu. Yang minus-minus berarti dia negatif-negatif gitu, persaingan dua-duanya dia interaksinya negatif gitu. Kemudian amensalisme ada yang negatif ya, ada yang coba menghalangi tadi, cuma yang individu satunya lagi nggak ngaruh gitu, 0, netral gitu. Dan parasit ada yang untung ya, positif, ada yang negatif. Kemudian komensalisme ada yang diuntungkan, ada yang nggak ngaruh gitu. Ya ini bacanya kayak gitulah ya, paham kan ya, positif gitu. Oke. Next. Ya, kita ke kuliahnya nggak terlalu panjang nih, cuma 11 slide. Ya ini ya. Jadi karena kita belajar konsep laju populasi, di mana populasi itu kesatuan yang emang selalu berubah. Ya, kita nggak cuma tertarik pada ukuran dan komposisi, tapi kita tertarik juga kenapa sih populasi berubah yang tadinya mungkin ada jadi nggak ada, ataupun yang tadinya banyak jadi berkurang gitu. Kita juga tertarik tentang itu. Jadi kenapa sih bisa terjadi laju populasi gitu. Nah, di sini laju populasi, laju biasanya itu dia perbandingan ya antara perubahan dengan
periode waktu tertentu gitu, di mana periode itu berlangsung perubahan tersebut gitu. Misalkan pertumbuhan apa namanya, ilalang, misalkan pertumbuhan ilalang di padang rumput ya, di apa namanya, di padang rumput selama 6 bulan gitu. Berapa sih? Misalkan nanti kita penelitian tentang itu, jadi nanti dihitung tuh yang tadinya mungkin kita ketahui cuma ada ilalang ya pas pertama kita amati, itu misalkan ada cuma 10 individu gitu. Nah, 10 individu, tapi selama 6 bulan itu ternyata jadi banyak banget gitu. Jadi 510 gitu. 510 individu selama 6 bulan gitu. Jadi di sini berapa coba laju populasinya? Tadinya 10, kemudian bertambah jadi 510 selama 6 bulan. Kira-kira laju populasinya berapa? Ada yang bisa ngitung? Kalau ditanya laju populasi, berapa tuh dari angka-angka yang tadi saya sebutin? Ibu, berarti tadi kata Ibu kan kalau laju perubahan berbanding sama periode waktu tertentu ya, Bu? Iya. Berarti tadi dari 10 ke 510 perubahannya 500. Betul. Dibagi sama periode waktunya 6 tahun. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ya. Berarti 500 Jadi berapa dibagi 6 gitu, Bu. Iya, betul. Ya kayak gitu ya caranya. Iya. Hasilnya koma ya, Bu? Ya, kayak gitu. Jadi untuk mengetahui laju populasi, ya tinggal dibagi aja perubahan tadi, ya. Laju rata-rata dari perubahan di dalam jumlah organisme per waktu, di mana delta N itu adalah perubahan dalam jumlah organisme itu sendiri. Nah, ada lagi kita pengen lihat nih, delta N per N kali delta T. Itu merupakan laju rata-rata perubahan dalam jumlah organisme per waktu per organisme. Di mana nih? Ada yang ini nggak? Ada yang nangkep gue ini bedanya di mana nih? Antara laju rata-rata di atas dan di bawahnya. Bedanya di mana? Beda di rumusnya ya, Bu? Beda di rumusnya tentu. Terus apa lagi? Kira-kira apa sih bedanya gitu? Apa sama aja? Laju rata-rata dari perubahan di dalam jumlah organisme per waktu. Laju rata-rata perubahan dalam jumlah organisme per waktu per organisme. Bedanya apa? Udah dibacain loh. Yang bawah lebih spesifik ya, Bu? Lebih spesifik. Lebih spesifiknya gimana? Per organismenya, Bu. Iya, kalau di bawah itu pengen tahu nih, kan tadi tuh di populasi ya. Nah, kalau yang bawah itu kita pengen tahu per organisme berapa yang berkembang misalkan. Misalkan tadi kan jadi berapa sih tadi? 500 bagi 6 berapa tuh? 83,3. 83,3-an ya. Nah, kira-kira kalau kita pengen lihat yang bawah gitu, yang laju rata-rata perubahan dalam jumlah organisme berapa tuh? Delta N-nya tadi berapa? 500 ya, Bu? 500. Terus N-nya berapa? N-nya 506. 510. Bukan. Kalau N itu populasi yang sebelumnya, yang awal. 10. 10. Ya. 10 dikali 6 berarti. 6 ya. Itu berarti 500 per 10 kali 6. 60. 500 berapa? 12 ya, Bu? 8,3. Nah, iya. Berapa nih yang benar? 12, Bu. 12.
Kok tadi ada yang 8,3? 8,3 yang awal, Bu. Yang awal, bukannya 86? Kan Bu, 500 dibagi 60 jadinya ya. Ya, Berarti berapa? 8,3. 8,3. Oke, kita buletin aja ya 8 karena kalau misalkan ini nggak mungkin ada komanya sih pertumbuhan. Misalkan 8, berarti artinya apa tuh 8? Berarti setiap satu organisme menghasilkan 8 organisme baru. Apa gimana, Bu? Per Dalam per Per 6 bulan. 6 bulan. per 6 bulan. Iya, betul, kayak gitu. Jadi satu organisme itu menghasilkan tadi 6 ya, 6 organisme baru per 6 bulan. Per 6 bulan. Kalau kita persenin ya tinggal dikali 100% ya. Jadi berapa persen kenaikannya per 6 bulan itu? Ya tinggal dikali 6 kali 100, 600. Berarti 600% kenaikan per 6 bulan. Atau kalau mau dibikin per bulan juga bisa, tinggal diubah aja. Oke, next. Ini ada lagi nih contoh soalnya. Nah, ini soal, coba hitung. Taruh saya tanya. Ois, ada Ois? Ois? Ada, Bu. Ada. Coba Ois dijawab nomor yang pertama. Laju perubahan rata-rata per waktunya berapa? Itu yang awal ya, Bu, yang pertama. Laju perubahan rata-rata per waktu. Iya. Berapa dapatnya? 100, Bu. 100. Kan dari 100 per? 100 per 1. 100 per 1 artinya apa? Dari 100 kan 50 Gimana? protozoa, 50 protozoa jadi bertambah jadi 150. Jadinya 150 dikurang 50, Bu. Mm-mm. Ya, jadi, Dapatnya 100 kan? 100 Ya. per jam kan? iya, Artinya apa? 100 per Artinya, jam itu. Dalam 1 jam itu rata-rata Gimana? 100 per jam itu rata-rata perubahan per waktunya. Iya, jadi dia menghasilkan 100 ya, di populasi itu 100 dalam waktu 1 jam. Oke, makasih, Luis. Yang kedua, siapa ya? Akmal deh, Akmal. Akmal. Akmal ada? Ada, Ibu. Ya, gimana tuh yang kedua? Berarti tadi delta N-nya itu kan 100 ya, Bu? Ya, Per N awalnya itu berarti 50 ya, Bu? Dikali 1 jam. Yap. Berapa hasilnya? 2. 2. Artinya apa tuh? 2. Artinya
Hmm, setiap 1 jam Mm-mm. 50 protozoa itu tadi gimana sih, Bu? Gimana coba? Itu artinya apa tuh? Perubahan per waktu per individu kan tadi dapat 2 nih, Akmal. Iya. Artinya dia per individu itu, satu individu selama sejam tadi, per individu ya, kita ngomongin per individu. Sejam tadi itu dia menghasilkan 2 individu baru gitu. Selama sejam tadi. Kalau yang di atas kan populasi ya, jadi setiap 1 jam di populasi itu laju perubahannya itu 100 gitu. Artinya dalam 1 jam dia menghasilkan 100. Tapi kalau yang kedua itu dihitung per individu. Kira-kira satu individu itu per jam itu dia menghasilkan 2 individu baru gitu. Itu bedanya gitu. Tapi ya mungkin di sini makasih Akmal. Jadi di sini sebenarnya sebenarnya cara ya dalam kata lain sih ya, kalau 50 tadi protozoa tadi itu dengan caranya memberikan 2 protozoa baru ya terhadap masing-masing dari 50 tadi yang asli ya. Tadi kan individu per individu dia ngasih 2 ya tambahan terhadap 50 individu tadi sehingga jadi 150 ya. Tapi sebenarnya untuk itu banyak cara ya. Gimana si tambahan 100 itu bisa terjadi gitu. Artinya sebenarnya bisa aja nggak semua individu itu menghasilkan 2 gitu. Ada juga yang mungkin dia udah dalam 1 jam itu udah membelah 2 kali, ataupun ada yang individunya hilang gitu dalam populasi itu, atau dia emang nggak menghasilkan sama sekali individu gitu. Jadi itu random di dalam satu individu itu ada yang emang menghasilkan gitu, ada yang tapi secara umum secara 1 jam itu ya ternyata bisa menghasilkan tadi 100 individu baru gitu. Artinya laju perubahannya itu 100 per jam gitu. Oke ya. Dari sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, Ya. belum paham yang soal yang bertambah 8 organisme itu. Kan dari delta N-nya 500, terus N-nya 10 dikali 6 bulan itu hasilnya kenapa 8? Hasilnya kenapa 8? 500 dikali 500 per kan rumusnya delta N per N dikali delta T. Tadi berarti iya. Tadi kan yang ilalang itu dia awalnya 10 ya. Berarti N-nya 10. Terus perubahannya berarti kan 510 jadi 500 kan? Perubahan itu jadi 500 per N kali T. T-nya berapa? 6. Iya, benar. Kali berapa tadi? 10, 60 kan? Berarti 500 dibagi 60. Ya. Ya, makanya isinya segitu. Makasih. Gimana? Udah paham? Ya. Oke. Ya, ini bisa saya keluar nanti ya di ujian. Jadi dipelajari lagi. Oke, selanjutnya tentang pola populasi ya. Di sini jadi individu dalam populasi itu dapat tersebar ya jadi 3 pola. Ada pola yang acak, kemudian ada pola yang seragam. Yang seragam itu lebih teratur ya daripada yang acak. Kemudian yang berkelompok itu dia nggak teratur, nggak juga acak. Itu gambarnya bisa kalian lihat ya perbedaannya. Yang acak emang benar-benar acak aja gitu. Yang seragam ya lebih teratur, kelompok dia nggak teratur, nggak juga acak gitu. Oke, jadi penyebaran acak itu sebenarnya jarang terjadi ya di alam. Dia dapat terjadi
kalau lingkungannya itu sangat seragam. Kalau mau acak, dia lingkungannya harus seragam dan nggak ada kecenderungan untuk berkelompok biasanya. Nah, yang untuk pola seragam, penyebaran seragam, biasanya terjadi apabila ada kompetisi antar individu yang sangat hebat gitu. Jadi kompetisi di individunya itu emang gede gitu. Jadi dan ada antagonisme ya, antagonisme positif yang mendorong pembagian ruang yang sama. Jadi itu nyebar gitu ya di antara organisme yang punya kompetisi. Untuk yang berkelompok biasanya dia berkelompok dengan bermacam derajat, kemudian merupakan pola yang umum ya, biasa yang umum dalam populasi, dan hampir merupakan aturan apabila dipandang dari sudut individu ya. Biasanya kayak gitu. Jadi yang pengambilan sampel populasi yang ketiga atau yang berkelompok itu biasanya harus dilakukan secara hati-hati ya, karena dia bisa memberikan hasil yang berbeda ketika kita emang ngambil sampel dari populasi itu. Contoh kecilnya dari populasi dengan penyebaran kelompok itu bisa memberikan hasil dengan kepadatan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah karena tadi dia berkelompok. Kalau kita ngambil sampel itu benar-benar harus diperhatiin, soalnya mungkin di satu daerah kelompok itu nggak terlalu banyak gitu, tapi daerah lain kelompoknya sedikit gitu. Jadi bisa aja hasil kepadatannya bisa lebih tinggi atau bisa malah lebih rendah gitu. Jadi makanya harus benar-benar berhati-hati kalau yang untuk ngambil sampel di yang populasi berkelompok ini gitu. Misalkan ini ya, yang membentuk koloni misalkan semut ya, rayap gitu. Itu biasanya dia berkelompok. Ketika emang kalian ngambil sampel semut atau rayap, ya harus lebih diperhatikan gitu karena memang dia itu punya kecenderungan berkelompok ya ketika berkembang biak gitu, semut atau rayap gitu, dia lebih susah gitu, harus lebih hati-hati ketika ambil sampelnya. Nah kalau contoh untuk populasi acak biasanya kutu beras ya, kutu beras itu dia acak, kemudian remis, tahu kan remis? Ada yang tahu nggak remis? Kayak kerang ya, Bu? Kayak kerang tapi kecil-kecil. Kalau di Sunda itu katanya buat obat kuning. Yang biasa ada di ini loh. Kalian ada ini nggak sih selokan gitu, tapi selokannya airnya bersih gitu. Ada nggak sih? Masih ada. Kayak di daerah-daerah gitu, kayak Tasik, kayak gitu-gitu masih banyak deh kayaknya. Jadi dia hidup di selokan, tapi yang bersih itu, ya dia itu termasuk populasi yang acak juga penyebarannya. Gitu. Jadi selanjutnya, untuk yang populasi ini ya, 3 ini, itu dia dibedakan lagi menjadi 5. Next. Ya, ini ada yang seragam. Kalau seragam cuma punya 1 tipe. Kalau yang acak yang random, ada juga acak yang bergerombol atau berkelompok. Jadi dia ada yang acak dan bergerombol ya. Kemudian ada yang yang seragam bergerombol, atau ada yang berkelompok berkumpul. Nah ini lebih hati-hati lagi soalnya dia udah berkelompok berkumpul gitu. Jadi bisa lebih bisa menjadi lebih rancu lagi kalau misalkan kita ambil sampel di situ. Ya. Ya, itu aja sih kalau untuk kuliahnya udah habis ya. Ada yang mau didiskusiin? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Jadi kan di dekat rumah saya kayak ada selokan yang bersih gitu, Bu, yang tadi Ibu bilang. Cuman dia dibatasin kayak jaring-jaring gitu, Bu. Jadi yang di tempat selokan bersihnya itu ditaruh ikan mas besar gitu, Bu. Nah, otomatis kan di dalam selokan itu kan nggak cuma ada ikan itu aja ya, Bu. Kayak pada alaminya selokan itu berarti termasuk populasi yang seragam atau yang gimana, Bu? Penyebarannya? Iya. Populasi apa nih? Yang ikan tadi? Iya, yang di dalam selokan itu. Kan alaminya selokan itu kan banyak makhluk hidup juga ya, Bu. Cuman sama
warga sekitarnya itu kayak dirawat terus ditaruhin ikan emas gede-gede gitu Bu, banyak. Terus ikan emasnya tuh banyak. Hmm. Itu berarti termasuk penyebarannya yang kita lihat itu yang ikan emasnya aja atau kita hitung makhluk hidup alami pada umumnya Bu yang di selokan? Oke. Jadi kalau populasi sendiri kan itu tadi ya sejenis ya. Berarti di situ yang namanya ekosistem ya, udah ekosistem itu udah campuran antara populasi berinteraksi. Jadi kalau misalkan mau menghitung ya tinggal ini aja, maksudnya tujuannya apa? Mau menghitung populasi ikan mas di situ, apa populasi yang lain, misalkan tadi ada remis di situ gitu. Nah, tapi di situ ikan itu dia penyebarannya bukan acak. Tapi bergantung juga sih kalau misalkan udah lama di situ, udah lama belum. Kalau mungkin dia bisa menjadi ini ya, dia menyebar secara bukan acak ya, berarti seragam ya. Enggak acak itu, penyebarannya ya seragam. Itu kalau yang ini, kalau yang acak itu dia biasa terjadi di lingkungan yang emang sangat homogen gitu, cuma ada itu doang gitu. Ya biasanya itu acak. Dan itu sangat jarang sih katanya. Gitu. Ada lagi? Ibu izin bertanya, kalau populasi kepiting yang ada di pantai itu masuknya penyebaran apa ya, Bu? Populasi kepiting di pantai. Biasanya kan ada yang Enggak, kecil-kecil itu, Bu. Dia berkelompok nggak? Enggak ya, kalau kepiting kayaknya nyebar ya. Seragam. Dia apalagi pantai ya. Pantai itu lingkungannya udah nggak homogen lagi gitu. Iya, dia seragam. Jadi emang terbatas banget buat yang acak tuh. Gimana sih kita nyari lingkungan yang homogen itu kayaknya ini banget ya, susah ya. Ada lagi? Bu izin bertanya Bu, kalau misalkan ikan sepat sama ikan betik yang di selokan, kan biasanya di kampung saya di selokannya ada ikan betik sama ikan sepat. Tapi di tempat lain, di lokasi lain, itu nggak ada ikan sepat sama ikan betiknya. Hanya tempat-tempat tertentu aja. Apa itu termasuk acak atau bukan? Ikan betik dan ikan Sepat. Tumbuhnya di mana? Di selokan. Tapi di beberapa tempat di dekat kampung saya ada yang enggak. Itu masuknya acak atau bukan? Itu tapi sebenarnya dia hidupnya di situ nggak? Atau dia diintroduksi ke situ? Nggak. Mungkin dari sawah sih. Dari sawah ya? Emang dari dulu udah ada. Tapi cuma di daerah Lutfi aja ya? Iya. Iya. Balik lagi sih ke lingkungannya. Misalkan kalau di selokan itu emang homogen lingkungannya, ya bisa jadi dia acak. Ya. Jadi kuncinya lihat lingkungannya gitu. Kalau misalkan dia emang homogen, ya faktor-faktor fisik dan ininya juga homogen, ya mau individu di dalamnya pasti itu acak, gitu. Persebarannya acak. Tapi kalau misalkan udah heterogen, ya bisa jadi seragam atau bisa jadi kelompok, ya. Tapi kalau kelompok gampang dibedainnya, berarti kalau misalkan nggak berkelompok ya seragam gitu. Kalau kelompok kan ya kalau dia bergelombol, kalau dia berkumpul gitu ya, itu pasti masuknya ke berkelompok gitu. Ya, jadi kita harus pastiin ketika kita memang mau menganalisis ya persebaran si suatu individu itu, suatu populasi, kita lihat populasinya itu hidup di daerah yang kayak gimana ya. Kalau misalkan tadi seragam, berarti dia acak. Tapi itu sebenarnya jarang banget sih yang acak. Makanya kalau tadi Lutfi bilang di situ misalkan dia homogen juga. Misalkan di selokannya sebenarnya homogen, tapi
sebenarnya belum tentu juga dia acak. Soalnya ya tadi ya, acak itu dia sangat jarang. Jadi tuh kayak kalau misalkan di populasi itu emang homogen, dari dia curigainya diacak, tapi itu sangat kecil. Jadi lebih ke kayak seragam aja gitu. Ya, untuk menganalisis lebih lanjut ya harus lebih tahu kenapa dia dikelompokkan jadi acak gitu. Ya, kemungkinan sih masih seragam ya tadi untuk yang ikan betik dan ikan ini. Ikan apa tadi? Gurame. Sepat, Bu. Kalau gurame biasanya dari ledeng. Gimana? Berarti kalau kayak undur-undur yang di pasir itu dia acak ya, Bu? Undur-undur. Iya. Yang di pasir itu yang jalannya mundur. Dia Berarti dia hidup di acak mana? ya, Bu ya? Berarti dia termasuk acak ya, Bu ya? Kenapa masuk acak? Soalnya dia cuman ada di situ doang gitu ya, Bu? Ya, Di situ doang. Di pasir Lihat kan. lingkungannya. Pasirnya gimana? Pasirnya ya cuman kayak ada di bagian di pojok doang gitu, Bu. Nggak sampai kemana-mana. Tapi maksudnya lingkungan di situ homogen nggak? Atau di situ juga ada lingkungan, maksudnya ada organisme lain yang hidup di situ juga gitu? Ada. Ada. Iya. Kalau ada berarti seragam biasanya. Kalau acak biasanya cuma dia doang gitu. Nanti kalau misalkan untuk ini ya populasi ini banyak ya riset yang yang bisa dilakukan dengan objek dengan subjeknya dengan objek populasi ini, misalkan pola distribusi dan kelimpahan populasi. Oh, ini ada nih, kolomang laut di pantai Cipatujah, Tasikmalaya misalkan, ya. Jadi kita bisa melihat pola distribusinya, kita melihat kelimpahan populasinya dari kolomang laut itu gitu. Nanti di mana metode analisisnya ada kuadran ya, pakai kuadran biasanya nanti saya jelasin pas kuliah nanti. Kemudian yaitu tadi bisa tahu kelimpahan populasi. Oh iya, ini tapi lebih ke nanti kita kuliah tentang lebih ke komunitas ya. Komunitas. Populasi lebih ini dari komunitas ya. Jadi banyak sebenarnya riset yang bisa kalian lakukan kalau tertarik ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk biologi, untuk dosen mahasiswa tadris biologi, yang enggak, sebenarnya kalau misalkan kalian niat jadi peneliti pun bisa gitu, peneliti. Artinya nggak harus semuanya jadi guru juga gitu. Cuma yang membedakan memang kalau kita riset tentang murni ya, biologi murni itu sebisa mungkin ya bisa diaplikasikan untuk bisa dibawa ke ranah pendidikan gitu. Misalkan yang tadi ini kan saya bilangin pola distribusi dan kelimpahan populasi kelomang gitu kan, ini kayak biologi banget ya, bukan pendidikan ya. Tapi nanti bisa kalian tambahin dengan untuk penerapan mata kuliah ekologi ataupun pembelajaran ekologi di sekolah gitu. Kayak gitu. Jadi bisa kalian ini sih sebenarnya lebih luas ya. Jadi lebih luas, bisa jadi guru ataupun peneliti juga. Ada tuh tadris biologi juga ini sih, nanti kalau misalkan kalian tertarik S2 kayak gitu, nggak harus jadi pendidikan lagi, di pendidikan lagi maksudnya. Waktu itu ada yang ngambil biomedik, jadi S1-nya di
UIN Jakarta ya, pendidikan biologi, S2 di biomedik FKUI. Itu bisa. Sekarang jadi peneliti orangnya gitu. Itu bisa kalian lakukan. Jadi jangan sedih gitu yang misalkan kayak salah jurusan pendidikan gitu. Maunya di biologi gitu. Sebenarnya bisa. Ya, jadi kalian dalami aja dulu ya, kalian minatnya kemana. Baru nanti kalau misalkan emang mau ngelanjutin di S2, ya tinggal ngambil yang mau kalian dalami gitu. Yang emang bisa kalian dalami gitu. Kayak gitu. Ya, itu mungkin untuk kuliah hari ini. Saya pengen bahas sedikit tentang ini dong. Apa sih? Ternitin kemarin pada nyoba belum? Belum mulai ngeresum, Bu. Belum, Masih Bu. pusing, Bu, sama jurnal. Artikelnya susah. Iya, Bu. Amin artikel. Iya, Bu. Itu banyak Makanya saya kutip. kasih waktu 2 minggu ya. Karena saya tahu itu susah. Nah, itu nilainya juga kan saya patokan terbesarnya dari Turnitin kan. Ya, kalau misalkan dari penilaian saya secara ini sih bakal susah juga gitu. Makanya saya ngambil ini porsi terbesar dari Turnitin. Saya cuma 10% aja. Maksudnya kalau misalkan Turnitinnya udah bagus, udah tadi misalkan di bawah ini ya, di bawah berapa sih tadi? 15 ya? Atau di bawah 10, tinggal tambahan dari saya apakah itu padu atau enggak gitu. Kalau misalkan udah di bawah 10 nih, tapi kayak nggak nyambung gitu loh artikelnya, resumnya gitu, kalian out of the point gitu. Artinya apa ya namanya? Ya nggak nyambung lah gitu sama apa yang dibahas sama artikelnya gitu. Berarti ya udah nilai kalian cuma 90 aja gitu. Tapi kalau misalkan udah padu semuanya udah kayak oh iya bagus gitu. Maksudnya apa yang diceritakan artikelnya itu kalian tangkap gitu. Itu berarti nilai kalian 100 gitu. Kayak gitu. Jadi untuk artikelnya sendiri kan itu ada 2 bagian ya. Ada bagian resum sendiri, ada bagian pendapat kalian. Nah, untuk bagian resum itu silakan meresum dari jurnal yang saya kasih gitu. Yang resum itu artinya bukan mentranslate ya, karena di bahasa Inggris terus kalian translate gitu. Itu udah meresum, bukan. Tapi meresum itu kalian baca, kemudian kalian ringkas apa yang sudah kalian pahami. Kemudian kalau yang untuk di pendapat, kira-kira pendapat kalian tentang artikel itu gimana sih? Misalkan di artikel itu kan sebenarnya dia ngejelasin juga gitu, ada regulasi di Indonesia ya, regulasi di Indonesia tentang pengaturan illegal logging yang diatur memang sama lembaga apa Islam tuh MUI gitu. Ya enggak? Udah ada yang baca sampai situ? Iya, Bu, benar. Ya, ya kan? Nah, itu maksudnya lembaga Islam itu bisa punya pengaruh gitu, artinya mereka sangat concern gitu ya. Memang menerapkan nilai-nilai Islam ya untuk untuk lingkungan gitu, untuk ekologi kita sangat concern terhadap itu. Makanya sampai segitunya gitu ngurusin sebuah lembaga ngurusin kayak nggak nyambung gitu ya, kenapa nggak KLHK aja yang bikin aturannya? Ternyata ya karena kita umat Islam banyak ya yang menganut agama Islam, jadi harus punya ini sendiri gitu, concern sendiri terhadap lingkungan gitu. Makanya MUI di situ berperan. Nah kalian misalkan tambahin tuh pendapat tentang itu, pandangan tentang itu, pendapatnya ditambahin dari berita-berita ataupun dari jurnal yang lain yang memang relate sama artikel itu gitu, sama istilah pendapat kalian gitu. Nah, dari situ boleh kalian yang misalkan dari yang berita ataupun artikel lain bisa dicantumkan, disitasi di di pendapat kalian. Jangan lupa nanti citasinya itu dituliskan di referensi gitu. Ya. Saya pengen liatin sebenarnya kan udah pada ini ya. Hilmi minta tolong lagi ke Turnitinnya www.turnitin.com. Pengen ngeliatin ke teman-teman yang belum akses gitu nanti gimana caranya gitu. Sebenarnya saya udah bikin kan tutorialnya, tapi untuk lebih jelasnya nanti saya jelasin di sini. Nah ini berarti login ya.
yang new user, klik here. Nah, ini student. Nah, kemarin saya udah kasih kelas ID-nya ya sama kelas enrollment key. Hilmi udah pernah nyoba belum? Udah Bu, udah pernah. Udah Oke, ngisi. coba bisa nggak dia di save otomatis nggak coba? Saya tinggal langsung login aja sih Bu. Kenapa? Oh, udah bisa langsung login. Iya, soalnya Karena aku kemarin udah. Iya, udah coba daftar kemarin udah. Oh, ya udah pakai yang lain berarti yang belum ini. Takutnya nanti. Nah, coba tapi bentar, ke login dulu deh. Ke login dulu. Login dulu. Pengen liatin buat yang nanti udah daftar kayak kemarin. Nah, coba login. Nah, ini langsung ya. Tugas ekologi dasar, kemudian diklik coba. Nah, ini tinggal submit ya. Coba dibuka submitnya. Nah, ini tinggal masukin nanti ya. Kayak kemarin pada nyoba tapi enggak, gimana sih? Saya kira udah pada ngumpulinnya cepet banget gitu. Ternyata cuma nyoba doang ya. Nah, ini nanti bisa kalian isi ya sesuai panduan saya kemarin. Kita coba ke yang tadi new user, Fahmi. Nah, berarti kalau yang udah pernah login, itu tinggal di login aja ya, nggak usah new user lagi. Tinggal masuk ke kelas ID-nya. Kelas ID juga udah nggak perlu lagi. Oke, student. Oke, di sini kelas ID-nya berapa tuh tadi? Enrollment key, kode sudah ya, oke. Your first name, ada yang mau nyoba? Ada yang belum ini? Mau di loginin? Saya Bu belum. Coba. Sabrina Siapa ya? your first name? Sabrina. Sabrina. Your last name? Zahrani Sabit. Zahrani, oke. Email address? Ini pakai email Win, Bu? Iya. Ini ntar bikin password dong Bu. Passwordnya apa? Nggak apa-apa kan nanti bisa ganti ceritanya ini ceritanya. Email Win Sabrina apa? Itu tinggal ganti Sabrina.Zahrani. 21. Ya, di confirm tinggal di copy aja. Passwordnya Ya, sama bikin. itu ya. Passwordnya Sabrina. Sabrina cantik. Oh, harus panjang Sabrina cantik. Udah 3 Ntar ganti aja ya Sabrina. Oke, Bu. Nah, ini nggak usah ya di. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Ya, tinggal Agree, create profile, oke? Hasn't complete. harus diisi guys. Iya. Tuh. Your first place that you travel to? Atau childhood best friend? Itu aja tuh Mi yang nomor 2 yang was the first author that you can remember reading. Apa tuh? Terelia aja tulisnya. Kok saya nebak Terelia benar ya? Langsung. Udah ditebak ini. Ya, agree. Yeay. Nah, never. Oke, nanti habis itu berarti langsung ke sini. Diklik aja yang ekologi dasar. Klik itu, Mi. Ya. Kemudian submit, ya, sama kayak tadi. Pas di submit, terus ya submission filenya. Oh, sorry, ke atas. Jangan pilih yang ini ya, tapi pilih yang single. Mana single? Di cut and paste upload, coba Mi. Kenapa Bu?
cut and paste upload. Oh, Yang submit yaitu pilih yang single file upload. Nah, iya. ini saya biasanya upload dulu nih yang choose from this computer. Komputer itu ya. Misalkan apa artikelnya yang bisa PDF atau ini ya. Bisa PDF atau Word. Apa kayak Ini aja nih tugas biologis ya. boleh. Ini biasa saya ini copy aja nih namanya biar gampang. Copy ya dari situ sampai 2A. Berarti Ibu ntar bisa ngecekin ya? Ngecek apa? Ngecek file-filenya kalau Ya bisa lah. Emang kenapa? enggak Bu, maksudnya Emang ini kan ada kayak tugas Indonesia gitu Bu. Boleh nggak Bu pakai editin Ibu? enggak, kalau yang ini untuk ekologi aja. Kalian mau dibuatin kelas? Iya Bu. Emang kalau nggak lewat kelas nggak bisa ya Bu? Harus Nggak ada bisa. kelas gitu ya Bu? Harus ada kelas ID-nya. Kayak tadi masukin kelas ID tadi gitu. Nanti saya buatin deh buat kalian, maksudnya bisa kalian pakai buat uji apapun, mata kuliah apapun. Tapi yang ini khusus ekologi ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, di copy dulu Mi. Ini nggak bisa. Berarti kalau buat mau ngetes ini namanya apa? Apa? Ini submission title-nya judul. Iya, yang tadi aja di copy. Yang 2A sampai style. Oh iya. Ya. Nggak akan ke save kok. Maksudnya kalaupun nanti mau tes lagi, nggak akan mempengaruhi gitu. Coba upload. Gitu ya? Ya. Tunggu dulu sampai nanti yang muter-muternya itu berhenti dan confirm bisa diklik. Coba, nah ini udah bisa diklik nih, confirm. Oke, ke bawah. Return to assignment list. Waduh, kayaknya gede nih. Belum saya parafrase. Kenapa? Ini tugasnya kayaknya belum diparafrase, jadi gede banget similarity. Nggak apa-apa. Nanti bisa tahu. Masih Berarti proses ya. Lihat. Nah, ini bisa ini. Nunggunya ya sekitar 5 menit lah, kalian cek-cek itu bolak-balik. Coba di-refresh nih. Nah, ini ya benar. 85%. Ya. Gede banget ini, boy. Nggak apa-apa, Mi. Masih belajar. Iya, Bu. Merah ya ini. Ini Ya. merah artinya tinggi. Jadi nanti dia ada tiga warna ya. Ada yang orange, ada hijau, dan ada merah ini. Jadi sebenarnya dia udah punya inian sendiri klasifikasinya gitu. Tapi kan sebenarnya saya nentuin juga gitu. Walaupun hijau, tapi kalian misalkan 20 ya nilainya yang range 20 itu gitu. Jadi usahakan sekecil mungkin gitu similarity index-nya gitu. Bisa di view Mi. Itu dulu. View. Ini kelihatan nggak? Nggak. Masih. Kelihatan nggak di share screen-nya? Enggak. Oh, belum ya, bentar. Ini ya, Bu. Nah, ini ya. Keluar tuh. Ya. Keluar warna-warna. Itu copy paste semua. belum gitu ini. Jadi yang 80 coba. Ke atas. Ke atas dulu. Nah,
Ini kan ada nomor-nomornya nih. Dan dia warnanya beda-beda. Misalkan nomor 2 pink, nomor 1 merah gitu. Ini bisa dilihat gitu langsung di sini. Mempelajari sel. Dalam mempelajari sel, ini berarti Hilmi istilahnya di sini nyonteknya ke anyenclip.com. Nah, ini yang merah-merah yang samanya gitu. Makanya ini harus diparafrase sama kata-katanya Hilmi misalkan. Nah, untuk nomor 1 coba nomor 1 klik. Nah, ini lagi tuh. Oh, yang tadi ya ini. Coba yang pink, coba yang ke bawah tuh yang nomor 2. Ini udah kan? Coba ke bawah lagi ada nggak warna lain? Warna lain, nomor lain. Udah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Coba klik yang 85. Ya. Yang 85-nya klik. Udah belum kelihatan nggak? Belum. Nah, ini. Hmm. Ini bisa dilihat ya sama kalian, berarti 85% itu artinya 65%-nya disumbangkan oleh plagiasi dari akunnya, bukan akun, website anyflip.com sebesar 65%, sama 20% disumbangkan oleh repository winsu.sc.id ya. Jadi itu ya, bisa kalian parafrase nih dari hasil ini. Yang berwarna-warna tadi, ya harus kalian parafrase mau nggak mau, karena ini kan tinggi, harus diturunin. Turunnya kayak gimana? Mau nggak mau ya harus diparafrase gitu. Artinya kalimat-kalimat itu punya makna yang sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda gitu. Nah ini ya dari website tadi gitu. Nah kalau mau download, berarti tinggal download aja nih yang di bawah tuh, di bawah saringan, corong, di bawah corong, ya. Yaitu berarti nanti download yang pattern view. Warnanya tetap kelihatan gitu, Bu? Tetap kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kalian harus tekan yang angkanya itu. Oke. Ibu-ibu mau nanya. Ya. Berarti kalau misalnya kita nanti habis nge-upload ke Turnitin, ke sini, itu berarti kita boleh dibenerin lagi, Bu? Atau emang udah dikumpulin ke Ibu? Boleh dong. Kita ngetik doang, Saya Wak. bilang tadi, saya punya standar sendiri untuk penilaian. Makanya ketika nilai kalian tinggi, ya harus diparafrase. Dari hasil penelitian tadi kan ketahuan nih punya Hilmi misalkan tadi 85. 85 di saya nggak masuk dong nilainya. Jadi di bawah 50 gitu. Nah, berarti harus diubah yang berwarna-warna tadi, diubah dengan kata-kata sendiri gitu ya. Kemudian nanti diternitin lagi, kira-kira udah turun belum gitu. Udah sesuai belum sama apa yang nilai angka yang dimau itu udah tercapai apa belum gitu. Baru kalau misalkan kalian udah pede dengan nilai itu gitu, ataupun ya udah capek gitu parafrase gitu. Gak nemu-nemu, gak kelar-kelar nih. Ya udah kumpulin aja, ya udah gitu. Yang terakhir kalian uji itu yang dikumpulin gitu. Atau pokoknya yang sekecil mungkin nilainya silakan dikumpulkan yang itu gitu. Di sini berarti kalian bisa berkali-kali upload dengan file yang sama gitu. Karena saya nggak nge-repository ya, jadi kalaupun kalian upload lagi, ya nggak akan ngaruh gitu. Nggak akan mempertinggi nilai similarity-nya tadi, tapi ya kalau udah diparafrase berarti makin rendah gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya di hasilnya nih, hasil ini tadi, ya di mana yang harus diganti tuh yang ada warnanya. Ini sebenarnya kekurangan dia tuh cuma ini aja, nggak bisa langsung diperbaiki gitu kan, gemes ya PDF. Soalnya dia filenya PDF gitu, nggak bisa langsung diperbaiki. Jadi kita harus bolak-balik lihat mana sih yang harus perbaiki, mana yang enggak gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, Bu, makasih.
Itu sih, itu aja. Jadi nanti kalian ngumpulin tugasnya, satu file yang asli, ya, tugas kalian, sama satu lagi hasil Turnitinnya. 2 ya berarti. Yang diupload di apa namanya? Di Classroom. Ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Hasil Turnitin yang terakhir kali, Bu, berarti. Terakhir, yang emang kalian udah pede mau dikumpulin, nilainya udah kecil, silakan dikumpulkan yang itu. Ya, Bu. Ibu mau tanya deh, itu tuh kan di template jurnalnya itu kan ada nama sama apa sih yang itunya itu tuh nama kitanya kan Bu ya? Iya, nama kalian. Kalau nama jurnalnya mah ditaruh di reference. Oke. Kalau judul apa yang kita resume itu judul yang jurnal yang dikasih ibu kan ya Bu ya? Iya, di itu aja. Kalau itu tinggal diterjemahin aja. Ibu, kalau misalnya kan ada ayat-ayat Al-Quran gitu ya, ada artinya gitu. Nah, kalau misalnya ayat Al-Quran kayak gitu boleh diparafrase, Bu? Jangan kalau ayat Al-Quran mah. Artinya maksudnya ya? Iya, artinya. Enggak apa-apa. Jadi kalau ayat Al-Quran nggak akan ini ya, nggak akan bisa kita parafrase. Maksudnya kan emang udah seperti itu gitu. Tapi dia akan ngaruh, tapi lebih baik kalian parafrase yang bagian lain gitu, yang memang apa namanya? Yang memang urgent untuk diparafrase gitu. Kalau si ayat kan enggak. Kayak hukum-hukum kayak gitu enggak juga sih. Bukan hukum, pasal, sorry. Kan nggak bisa ngerubah ya kita kalau pasal. Ibu, berarti hasil aslinya itu yang belum diternitin ya? Apa? Buat yang hasil Iya. asli itu yang belum. Yang belum diternitin tapi udah diperbaiki. Ngerti gak? Kan pasti kalian sebelum ke ternitin, misalkan udah pernah upload terus tinggi. Terus kalian ubah kan yang file aslinya sesuai sama hasil ternitin kan di parafrase. Nah, maksudnya yang dikumpulin adalah file yang asli itu yang udah terakhir diganti, yang di apa namanya? Yang filenya diupload ke ternitin terakhir kali gitu. Ngerti gak? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Kan Bu. Apa? Bu, berarti yang file dari Turnitin itu yang tadi di-download sama Hilmi ya, Bu? Iya, itu satu. Yang ada warna-warna. Ya, itu yang ditulis satu. Terus yang satu lagi file yang sebelum diituin ke Turnitin, yang terakhir kali kalian edit gitu. Jadi 2 itu ya, yang terakhir diedit, yang sebelum masuk Turnitin sama yang hasilnya gitu. Ngerti gak sampai sini? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Okay. Paham. Jadi 2 itu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyain? Udah sih Bu kayaknya. Udah ya? Oke. Kalau udah, kita tutup aja ya. Ntar kalau ada apa-apa silakan tanya aja di grup. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Oke, jadi ini ya, yang belum sama sekali ngerjain atau belum sama sekali ngelihat jurnalnya, tolong jangan mepet-mepet ya. Kalian benar-benar butuh waktu karena harus nerjemahin
harus mengintisarikan sendiri gitu. Terus pendapat juga banyak itu yang harus kerjain. Belum ternitinnya, nanti kalau udah ini harus diparafrase gitu. Jadi jangan mepet-mepet ngerjainnya, oke? Ya, semoga dimudahkan semuanya dalam mengerjakan resume ini ya. Terima kasih untuk hadirnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sayang ya.